It's all covered in today's China Truths. Sebagian besar orang saat ini hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa bahkan tidak mampu membeli makanan untuk makan berikutnya. Terdengar tidak masuk akal, bukan? Tapi ini nyata. Saya punya klien yang mengurus pinjaman bisnis. Dan saat saya melihat data di bagian back-end-nya, kenyataan itu sangat mengejutkan. Pada tahun 2022 dan 2023, pelanggan kebanyakan membayar dengan WeChat Pay, Alipay, atau kartu bank. Tapi mulai paruh kedua tahun 2024, metode pembayaran teratas tiba-tiba beralih ke kartu kredit dan Huobi. Dan yang lebih mengejutkan, klien ini mengelola restoran kecil di lantai bawah tanah sebuah gedung perkantoran. Jika bahkan para pekerja kantoran meminjam uang hanya untuk makan siang, apa maknanya? Orang-orang bahkan tidak punya uang lagi untuk makanan. Mereka benar-benar berutang hanya untuk mengisi perut mereka. Di sebuah tempat rekrutmen pabrik, staf bertemu dengan seorang pelamar yang mengatakan dia sudah tidak makan selama 2 hari. Mereka langsung menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Berapa umurmu? 45. Kamu 45 tahun. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Tidak punya apa-apa lagi. Berapa banyak yang kamu punya? Hampir tidak ada. Kalau kamu tidak bantu saya akan kelaparan. Kalau begitu kamu harus mengurusnya sendiri. Kamu orang yang kuat. Lihat, ini adalah hadiah pribadi. Makanlah bersamaku nanti dan kita akan bicara setelahnya. Mengenai apakah saya bisa memberimu pekerjaan di pabrik, saya benar-benar tidak tahu. Seorang blogger menulis tentang sebuah pertemuan yang sangat menyentuhnya. Dia mengatakan sulit dipercaya bahwa bahkan saat ini, beberapa orang masih terlalu miskin untuk makan. Sore itu, saat makan di dekat stasiun kereta api Chongqing Utara, dia melihat pria di sebelahnya menatap beberapa jeruk yang dia bawa. Karena pria itu belum memesan makanan, dia memberinya segelas air gratis dari toko. Pria itu kemudian datang untuk berbicara, tapi dia bukan dari Sichuan atau Chongqing, jadi blogger itu tidak bisa mengerti. Setelah mengulang 3 kali, blogger itu akhirnya mengerti maksudnya. Dia bertanya, apakah kamu mau jeruk-jeruk di meja saya ini? Pria itu mengangguk, jadi dia memberikan semua jeruk dan bahkan memesankan makanan lain untuknya. Blogger itu mengatakan dia pernah bertemu pengemis yang meminta uang dalam beberapa tahun terakhir, tapi tidak pernah ada orang yang hanya meminta makanan. Dia menghela napas. Semua kehidupan menderita. Hidup tidaklah mudah. Menurutmu, berapa anak yang ideal? Tidak ada. Jadi, apakah itu anakmu yang kamu dorong? Bukan, saya memungutnya. Satu saja sudah cukup untuk anak muda sekarang. Berapa anak yang ideal? Tidak ada. Tekanannya terlalu besar. Jadi, menurutmu berapa yang terbaik? 0. Tingkat kesuburan China yang menurun mencerminkan kecemasan kolektif generasi muda tentang masa depan. Meskipun ada subsidi pemerintah untuk kelahiran, hal itu belum meringankan tekanan nyata dari harga perumahan yang tinggi dan pekerjaan yang tidak stabil. Tanpa jaminan sosial dan kehidupan yang stabil, memiliki anak bukan lagi pilihan alami, melainkan sebuah risiko. Bagi wanita, tekanannya bahkan lebih berat, diskriminasi di tempat kerja, pengasuhan anak, dan perjuangan untuk pengembangan diri. Semakin banyak anak yang kamu miliki, semakin miskin kamu. Dan semakin miskin kamu, semakin banyak anak yang kamu miliki. Itulah kenyataan bagi keluarga seperti saya. Saya 33 tahun, tinggal di pedesaan, sudah menjadi ibu dari 4 anak. Orang selalu bertanya, apakah kamu berasal dari keluarga kaya? Apakah kamu mewarisi kekayaan? Kenyataannya, tidak seperti itu. Baik keluarga suami maupun keluarga saya biasa saja. Saya seorang pengasuh purna waktu, tidak berpenghasilan. Suami saya hanya berpenghasilan beberapa ribu yuan sebulan. Dan ayah mertua saya melakukan pekerjaan serabutan untuk membantu kami bertahan hidup. Kami tidak punya cicilan rumah atau mobil, tapi membesarkan 4 anak masih terasa sangat berat. Saya terus mengatakan pada diri sendiri, tahan, tetap positif, dan terus maju sebagai sebuah keluarga. Mungkin, hanya mungkin, segalanya akan membaik. Tapi kenyataan membesarkan anak di China saat ini sangatlah kejam. Di masa lalu, orang tua khawatir tentang membayar biaya sekolah. Sekarang mereka khawatir tentang menutupi biaya hidup anak-anak mereka setelah lulus. Ambil contoh seorang lulusan Beijing yang berpenghasilan 5.000 yuan, sedangkan sewa, tagihan, makanan, dan transportasi dengan mudah mencapai 8.000 yuan. Itu berarti orang tua masih harus mengirim uang, seringkali lebih banyak daripada yang mereka keluarkan saat anak mereka masih sekolah. Dan ini bahkan belum termasuk pernikahan, membeli rumah, atau mobil. Bahkan jika kamu mengosongkan tabungan, kamu masih tidak bisa membayar uang muka di Beijing. Ketegangan antara orang tua dan anak nyata adanya. Seorang ayah memberitahu putrinya, ayah akan memberimu 1.500 yuan sebulan. Berhenti membandingkan. Dia membentak, saya butuh 3.000 yuan. Ria
Perhiasan, pakaian, buah, kuku, semuanya butuh uang. Ayah itu meledak, ayah hanya berpenghasilan 6.000 yuan. Jika ayah berikan kamu 3.000, bagaimana kami hidup? Pensiun kakek nenekmu bahkan tidak sampai 2.000 yuan jika digabungkan. Beraninya kamu meminta uang kepada mereka. Orang tua sedang ambruk di bawah beban ini. Seorang blogger berbagi bagaimana hanya setengah liburan musim panas menghabiskan 30.000 yuan, kawat gigi, kursus, jalan-jalan. Biaya anak sulungnya sudah terasa tak ada habisnya. Sementara yang bungsu bahkan belum mulai, dia mengakui, jika kamu bisa punya satu anak, miliki saja satu. Kecuali kamu kaya, jangan pernah berpikir tentang anak kedua. Saya berusia 30-an dan rambut saya sudah putih. Bahkan hal-hal kecil pun bertambah. Sepasang sandal murah yang dipakai selama 3 tahun, atau jalan-jalan anak, naik rusa, makan manisan hau, bermain dengan mainan yang harganya ratusan setiap bulan. Membesarkan satu anak dengan mudah menghabiskan 3.000 yuan per bulan. Benar-benar penghisap uang. Namun banyak pria saat ini hampir tidak bisa menafkahi satu keluarga. Menurut survei CIC, dari 1,4 miliar orang China, hanya sekitar 700.000 yang berpenghasilan lebih dari 20.000 yuan sebulan. Sisanya berjuang untuk tetap bertahan hidup. Blogger itu memaparkan kenyataan pahit. Di AS, satu pekerja bisa menafkahi 4,8 orang. Di Jerman, 6,8. Di China, sebagian besar hanya bisa menafkahi 1,1 orang. Seorang programmer yang berpenghasilan 8.000 yuan sebulan dianggap bergaji baik. Tapi setelah cicilan rumah, cicilan mobil, dan biaya les, hanya tersisa 2.000 yuan. Istrinya ingin membeli satu set skincare seharga 500 yuan, tapi ragu selama setengah tahun. Itulah kenyataannya. 90% pria di China berpenghasilan di bawah 5.000 yuan, bahkan tidak mencapai ambang batas pajak. Keluarga sangat terbebani sehingga bahkan dengan 10.000 yuan sebulan mereka masih berjuang. Seorang blogger wanita mengenang pernah mendengar di kota asalnya Santu, membesarkan anak perempuan itu tidak berguna. Sebagai seorang anak, dia membenci ungkapan itu, tapi setelah menikah, menghadapi anak-anak, mertua, dan orang tuanya sendiri, dia sekarang mengakui bahwa itu mengandung kebenaran yang menyakitkan. Wanita sering memberikan tahun-tahun terbaik mereka kepada mertua sementara orang tua mereka sendiri hanya menerima sedikit. Tidak semua orang setuju. Seorang wanita dari Guangdong bersikeras, orang tua saya membesarkan saya, jadi saya akan memberikan segalanya untuk mereka, rumah, dana pensiun, perawatan medis, persis seperti yang akan dilakukan seorang anak laki-laki. Anak perempuan tidak berguna tergantung pada anak perempuannya sendiri. Jika kamu menjadikan kesetiaan sebagai prinsip sejak awal, suamimu juga akan menghormatinya. Namun, banyak yang tetap berpegang pada ide, meskipun kita miskin, kita akan punya 3 anak. Beberapa mengatakan kemiskinan bukanlah alasan. Mereka membawa anak-anak mereka kemana-mana, menolak meninggalkan mereka, bersikeras bahwa ini tentang cinta, bukan uang. Yang lain mengakui terus terang, kami hanya ingin punya anak laki-laki dan perempuan, supaya tidak menyesal. Tapi membesarkan anak di China modern sangatlah berat. Satu pasangan muda di China Timur Laut berpenghasilan hanya 8.000 yuan jika digabungkan. Tanpa orang tua yang sudah pensiun untuk menjaga anak, pengasuhan anak menjadi tidak mungkin. Menyewa bantuan membutuhkan banyak uang. Taman kanak-kanak saja 1.000 yuan sebulan. Konflik meningkat di rumah. Malam tanpa tidur, bayi menangis, orang tua kelelahan. Banyak pasangan bertengkar. Beberapa bahkan ambruk di bawah tekanan. Saat ditanya, apakah anak-anak menjamin dukungan di hari tua? Seorang pria tua menjawab dengan dingin, tidak, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Pensiun saya dipakai untuk rumah dan mobil anak saya, dan sekarang saya bahkan membesarkan anaknya. Dia tidak bisa menafkahi saya. Kadang-kadang dia bahkan tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Wanita lain berbagi, suami saya berpenghasilan 7.000 yuan, membayar cicilan rumah 3.000 yuan, dan kami membesarkan 2 anak. Hidup macam apa ini? Dia bertahan dengan membeli sayuran diskon larut malam, menghitung setiap koin untuk bertahan sepanjang bulan. Hitungannya tidak kenal ampun. Di Shenyang, membesarkan satu balita saja membutuhkan lebih dari 26.000 yuan setahun. Bagi keluarga biasa, anak-anak bukan lagi hanya berkah. Mereka menjadi beban finansial terberat dari semuanya. Anak saya saat ini berusia 21 bulan dan menggunakan susu formula murni, sekitar 2 kaleng sebulan dengan harga 150 yuan per kaleng, yang berarti 3.600 yuan setahun. Popok adalah yang paling umum, sekitar 300 yuan sebulan atau 3.600 yuan setahun. Makanan ringan, lauk pauk, mainan, pakaian, dan barang-barang lain-lain bertambah sekitar 9.000 yuan setahun. Kami hanya mendapatkan vaksinasi gratis, jadi itu gratis. Jika anak terkena flu ringan, biayanya sekitar 2.000 setahun. Semua biaya ini bertambah menjadi 26.500 yuan. Sejak seorang anak lahir, pengeluaran menjadi teman yang konstan, seringkali membuat orang tua muda tertekan hingga batas kemampuan.
Blogger itu mengatakan bahwa dengan pengeluaran seperti itu, tidak mungkin untuk menabung uang dalam setahun. Blogger itu mengatakan bahwa setelah perceraiannya, dia diusir dari rumah mertuanya dan pindah sendirian bersama putrinya tanpa rumah, mobil, atau tabungan apapun. Saya 27 tahun. Saya pernah mengalami perselingkuhan, diancam oleh selingkuhan, dan diakali serta ditipu oleh mertua saya. Pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apa-apa dan harus pindah bersama anak saya yang masih kecil untuk menyelamatkan hidup saya. Saya menyewa apartemen di kota asing ini, bekerja paruh waktu sambil mengurus anak saya tanpa ada yang membantu saya. Saat saya pertama kali pindah, saya tidak punya tempat tujuan. Saya tidak bisa kembali ke rumah orang tua saya, jadi saya menyewa apartemen tua yang bobrok. Saya bahkan memiliki pengalaman menakutkan seseorang mengetuk pintu di tengah malam. Mantan mertua saya berulang kali membawa orang ke rumah saya untuk memaksa saya mencabut tuntutan hukum. Saya sangat takut sampai gemetar. Saya meringkuk di tempat tidur bersama anak saya, ponsel saya digenggam erat di tangan, tidak tahu harus menelepon siapa. Ekonomi China sedang runtuh dengan pabrik-pabrik tutup, bisnis bangkrut, dan pengangguran meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jutaan anak muda tidak bisa menemukan pekerjaan sementara bahkan pekerja berpengalaman kehilangan mata pencarian mereka. Utang menumpuk, pendapatan menyusut, dan bisnis kecil menghilang satu persatu. Krisis real estate telah melenyapkan tabungan seumur hidup dari keluarga yang tak terhitung jumlahnya sementara pemerintah daerah tenggelam dalam utang besar yang tidak bisa lagi mereka bayar. Perusahaan milik negara melakukan perampingan. Perusahaan swasta menutup pintu dan investor asing melarikan diri dari pasar. Kepercayaan pada masa depan memudar dan keluarga berjuang hanya untuk membeli makanan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar dan orang biasa didorong ke ambang bertahan hidup. Dari kota-kota padat di mana para migran tidur di jalanan hingga desa-desa di pedesaan di mana para petani tidak bisa menjual hasil panen mereka, keputusasaan menyebar dengan cepat. Ketegangan sosial sedang membangun dan semakin banyak orang mulai menyadari bahwa apa yang disebut keajaiban ekonomi telah berakhir. Apa yang terbentang di depan adalah periode kesulitan yang panjang dan menyakitkan dengan ketidakpastian yang menyelimuti setiap aspek kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang, harapan akan kemakmuran telah lenyap, hanya menyisakan ketakutan akan apa yang mungkin dibawa oleh hari esok. Silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menyimak.